Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Jadi teman-teman, pada siang hari ini kita sudah berjumpa lagi dengan Mbak Kindel Jopo Montro. Jadi kita ada waktu sedikit Mbak Nggih. Jadi untuk itu ini mewakili dari banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada admin kita bahwasanya apa sih artinya Sakti Mandraguna. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan Sakti Mandraguna, Sakti Mandraguna. Tapi bahkan yang mengatakan itu pun tidak tahu artinya Mandraguna itu apa, berasal dari mana, maksudnya gimana, nggak tahu. Jadi pada siang hari ini teman-teman, di waktu yang singkat ini kita akan bongkar. Jadi kita biasakan kalau apa yang kita ucapkan itu adalah apa yang kita mengerti. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak kita ketahui, cuma ikut-ikutan orang. Jadi nanti repot kalau kita nggak ngerti maknanya. Langsung saja Mbah, ada satu kalimat yang cukup populer bagi Jawa, bahkan di seluruh Indonesia mungkin, tentang kalimat Sakti Mandraguna. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Artinya itu apa? Terima kasih. Ya. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, sebelumnya kita minta maaf apabila keterangan kami mungkin tidak sepadan atau tidak sepaham dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga memang kita mempelajari tentang ilmu atau tembung-tembung bahasa Jawa kadang kita rumit sekali. Bahkan para nenek moyang saja yang mereka yang terdahulu, mereka kadang-kadang salah ucap. Sehingga kita sebagai generasi muda selayaknya kita juga ikut-ikut membenarkan kata-kata yang semestinya itu tidak benar, maka kita benari gitu loh. Sehingga kita pandang belum tentu orang-orang kuno kata-kata itu pasti benar. Kadang-kadang mereka hanya dengar-dengar saja, mereka hanya menirukan saja, tapi mereka tidak mengerti makna yang terkandung, yang terselip di dalam tembung-tembung itu atau kalimat itu. Ada orang yang mengatakan Sakti Mandraguna. Iya Mbak. Misalkan ada kalimat, orang itu senang bertapa dan mereka tidak pernah tidur dan mereka pernah bertapa 1000 hari, maka orang itu memiliki Sakti Mandraguna. Nah, itu kata-kata itu teman-teman. Sebenarnya dari kata Sakti Mandraguna itu adalah kata-kata yang salah teman-temanku. Hingga kita bongkar pada siang hari ini bahwa kata-kata Sakti Mandraguna itu kata-kata yang salah. Kemudian kalau kata-kata Sakti Mandraguna salah, kemudian yang benar kata-kata yang bagaimana? Yang benar adalah Sakti Mantraguna. Sehingga saya ulang lagi, dari kata Sakti Mandraguna yang benar adalah Sakti Mantraguna. Sehingga di dalam kalimat pada orang-orang tua dulu yang mereka mempelajari ilmu kesaktian, bahkan mungkin para guru pun juga salah ucapan bahwa Sakti Mandraguna itu tidak benar. Yang benar adalah Sakti Mantraguna. Sehingga yang dimaksud Sakti Mantraguna adalah bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu kesaktian yang dapat dikatakan yaitu ada kata kiasan, yaitu orang sakti tinatah mendat jinoro menter gumenjling suduane tan tedah papak paluneng pande sisaning gurindo tanapi tedah sing kikir. Artinya dikikir pun juga tidak apa, ditembak juga tidak terasa, kemudian disuduk juga tidak apa-apa. Mereka mempan daripada benda tajam. Sehingga dengan kata mantra itu merupakan ilmu atau kapro atau unen-unen, atau dapat dikatakan doa, yang mana doa itu atau unen-unen itu atau cakepan itu dipakai orang untuk menciptakan sebuah kekuatan gaib, yang mana kekuatan gaib itu akan diberikan daya kekuatan yang dahsyat yang terletak di dalam tubuh kita. Sehingga mantra-mantra yang menyaksikan, mantra-mantra yang menjadikan orang sakti itu banyak sekali teman-teman. Iya Mbak. Terutama bagi orang-orang Jawa atau orang-orang pribumi atau orang-orang kuno di Nusantara, mereka sama gandrung-gandrung mencintai, berburu kepada ilmu kesaktian yang diciptakan para nenek moyang kita,
yang diciptakan oleh para Dwijo kita, yang diciptakan oleh para Resi Maharsi yang ada di jagat raya ini atau yang ada di bumi pertiwi ini. Sehingga kita bangga sekali apabila kita mengetahui bahwa nenek moyang kita memiliki doa-doa, karya doa. Sehingga doa mantra itu yang menciptakan adalah manusia. Iya. Saya ulang lagi, mantra japa desta itu yang menciptakan adalah manusia, Iya. yang menciptakan adalah nenek moyang kita, yang menciptakan adalah mbah-mbah Dewi Mbiyen. Nggih. Sehingga saya kalau memberikan keterangan itu memang saya perjelas sampai paham, teman-teman. Iya, Mbah. Sehingga kita biasa menjadikan seorang guru, saya itu kalau menjadi seorang guru dalang tuh kalau punya murid pasti dia sampai paham. Nggih. Baik mereka bisa bersuluk, bercatur, menyabetkan wayang itu sampai dia paham dan sampai dia mengerti. Nggih. Hingga kata-kata banyak sekali yang beredar di masyarakat bahwa orang-orang nasional pun banyak yang salah bicara. Contoh seperti wadal dan tumbal. Nggih. Sehingga kalau orang bicara wadal, mereka harus pernah tahu sedikit banyak tentang wadal. Nggih. Dan mereka bilang tentang tumbal, mereka sedikit banyak harus tahu ilmunya tumbal. Iya. Sehingga wadal dan tumbal itu berseberangan. Nggih. Kalau tumbal adalah merupakan pekerjaan orang atau cipta karsa orang Nggih. yang dipergunakan untuk menolong orang, yang dipergunakan untuk memberikan pengayuman pagar-pagar rumah dan pagar yang ada di sekitar area. Tumbal itu benda atau barang atau perabot atau peralatan Iya. yang didoakan orang terus ditanam baik itu di desa atau di kecamatan atau di kabupaten atau di rumahnya orang agar si benda itu bisa memiliki kekuatan yang dahsyat karena benda itu didoakan kepada orang-orang yang pintar. Ya, kalau persepsi masyarakat kan misalkan ada orang mengadakan pesugihan, terus ada orang yang meninggal di situ dikatakan tumbal berupa nyawa, itu salah Salah ya. besar. Ya. Jadi tumbal itu pekerjaan orang yang baik. Contoh Syekh Subakir. Ya. Syekh Subakir terkenal sekali di kancah Pulau Jawa atau pribumi. Ya. Syekh Subakir pernah numbali di tanah Jawa, terutama di Alas Purwo Banyuwangi dan di daerah Jawa Barat khususnya. Oke. Sehingga Syekh Subakir itu sebenarnya menumbali ada 3 tempat. Yang pertama di Jawa Barat, Iya. di gunung apa kita tidak tahu, kemudian di Oke. Gunung Lawu, yang terakhir menumbali di Alas Purwo Banyuwangi. Sehingga Iya. Pulau Jawa itu pernah ditumbali oleh Syekh Subakir 3 kali. Hingga Itu benar nyata, Bang ya? ya itu kita nggak tahu, itu hanya sejarah-sejarah yang kita dengung-dengungkan, yang mana para nenek moyang kita bercerita seperti itu. Karena datangnya Syekh Subakir itu tahun berapa, wajahnya Subakir seperti apa, terus kemudian Syekh Subakir itu kesini dari negara Persia, apa negara Yaman, apa negara Arab, kita juga tidak tahu. Yang jelas Syekh Subakir merupakan orang-orang yang berasal dari Timur Tengah yang mereka membawa dengan pelajaran-pelajaran agama Islam, dan mereka datang di Pulau Jawa ini, mereka senang kepada bumi pertiwi dan mereka mencita-citakan ingin hidup di bumi pertiwi, dan mereka ingin numbali atau mereka tahu bahwa Pulau Jawa itu dikatakan banyak bangsa atra-atra atau bangsa jin-jin, sehingga mereka berusaha agar jin-jin itu tidak akan mengganggu manusia. Maka Syekh Subakir numbali di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur atau di pesisir yaitu Alas Purwo Banyuwangi. Sehingga kita pun tidak bisa membenarkan apakah Syekh Subakir itu ada dan tidak, kita tidak tahu. Ya. Yang penting daripada pelajaran nama tumbal adalah merupakan hal-hal perbuatan manusia yang diciptakan manusia berupa barang atau perabot-perabot atau peralatan, kemudian peralatan itu didoakan dengan secara khusus, secara ilmu yang tinggi, dengan tirakat yang tinggi. Setelah didoakan, tentu tumbal itu merupakan barang yang memiliki yaitu fungsi-fungsi guna yang tinggi, memiliki yoni-yoni yang dahsyat, hingga ditumbalkan kepada tempat agar tempat itu atau keadaan itu atau keluarga itu atau daerah itu bisa aman dan tentram. Ya, kalau misalkan ada rumah kemudian dipagari oleh sosok yang bisa memagari, kan banyak tambah di kalangan sini memagari rumah itu kan juga ditanam di dalam tanah. Apakah itu juga bisa dinamakan tumbal, Pak? Ya, itu bisa dinamakan tumbal dan juga dinamakan tolak bala. Artinya dia menolak kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti santet atau bangsa halus dan sebagainya. Sehingga yang dinamakan tumbal adalah merupakan perbuatan manusia, cipta karya manusia yang diciptakan manusia, ditujukan untuk yaitu memberikan pengayuman dan keselamatan. Artinya tumbal itu merupakan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tumbal adalah merupakan barang yang baik. Tapi kalau yang namanya wadal itu merupakan perbuatan manusia yang keji, perbuatan manusia yang biadab,
pekerjaan manusia yang jahat, mereka mencari keuntungan dengan cara mencari pesugihan dengan mengorbankan nyawa atau berbentuk manusia atau hewan. Yang namanya wadal tidak hanya manusia saja, bisa dilaksanakan pakai hewan. Sehingga orang-orang yang mempelajari ilmu yang sesat atau ilmu-ilmu yang mereka dengan ilmu kejahatan atau bisa dikatakan ilmunya jin dan sebagainya, maka menggunakan yaitu tata cara kehidupannya mereka untuk mencapai kehidupan yang sukses, agar mereka menjadikan orang yang kaya, menjadikan orang yang sugih. Maka mereka mencari pesugihan ke berbagai hal yang mana di dalam pencarian itu ada tempat-tempat yang spesial, yang mana tempat itu bisa untuk membantu sebagai periwangan manusia yang bisa membantu cara untuk yaitu menciptakan rezeki atau harta benda yang tinggi. Kita sudah biasa saja mendengarkan yang namanya pesugihan dari pesugihan, sehingga kami pun bukan merupakan orang yang penghamba pesugihan, kita pun juga tidak sepakat dengan tata cara pesugihan. Namun setidaknya kita juga mengetahui tempat-tempat tertentu yang di mana dipercaya oleh manusia-manusia yang tersesat, mereka berusaha untuk mencari harta dengan jalan-jalan gaib. Sehingga yang namanya wadal adalah perbuatan manusia untuk menciptakan karya berbentuk pesugihan, atau hingga yang namanya wadal adalah perbuatan manusia untuk menciptakan karya berbentuk pesugihan atau kata dan tembung itu sekti mandraguna, yang betul adalah sekti mantra guna. Mandra itu tidak ada, kata-kata mandra di bahasa kosakata Jawa nggak ada, tapi kalau mantra itu ada. Mantra adalah sebuah komponen atau ikatan tembung-tembung atau kalimat yang mana kata-kata itu akan memperoleh sebuah pewujudan yang inti, yang menuju kesesaran, yang menuju kepada kaidah-kaidah tertentu untuk menciptakan sesuatu. Seperti mantra-mantra, misal mantra-mantra dari kesaktian, juga banyak sekali kesaktian yang diambil dari para mantra-mantra. Sehingga para nenek moyang kita dulu apabila mempelajari kekuatan pasti memiliki mantra, dan setiap mantra pasti punya tema. Contoh mantra yaitu Blapak Pengantolan, mantra Bandung Bondowoso, itu tidak sama. Mantranya tidak sama, kesaktiannya juga tidak sama, letak kesaktiannya pun juga tidak sama, tetap berbeda. Setiap mantra, setiap ajian itu pasti punya mantra sendiri, punya kelebihan sendiri, kemudian punya tata cara puasa sendiri, sehingga nggak sama puasanya, teman-teman. Sehingga kita ucapkan yaitu jangan sampai mengucapkan sekti mandraguna, yang benar adalah sekti mantraguna, karena kesaktian daripada mantra-mantra itu agar memiliki kegunaan yang tinggi, yaitu kegunaan dengan kesaktian yang dimasukkan kepada tubuh kita. Itu seperti itu, teman-teman. Kemudian kita juga akan menguraikan tentang Jayeng ing Palugon. Ini sekti Jayeng ing Palugon. Apa yang dikatakan Jayeng ing Palugon? Kadang-kadang itu kata-kata orang senopati atau orang prajurit. Jayeng adalah merupakan keunggulan, ing Palugon adalah di peperangan. Saya ulang lagi, yaitu Jayeng adalah merupakan yaitu sosok seseorang satria yang mana mereka bertempur di medan laga, atau dapat dikatakan Jayeng ing Palugon. Kata-kata Palugon ini sebenarnya itu dari kata-kata palu dan godo. Palugon ini jadi palu dan gada. Jadi kalau bangsa India, kalau ada film Mahabharata Ramayana itu ada palu besar sekali. Palunya besar, nggak palu-palu seperti untuk maku-maku, itu bukan, teman-teman. Pakunya besar sekali dan berwarna seperti emas. Sangat besar sekali. Kalau di sini katakan amer. Jadi di dalam kata itu Jayeng ing Palugon, Jayeng adalah kekuatan atau kemenangan, kemudian ing Palugon ing peperangan atau di medan perang, dan mereka mengangkat dengan kekuatannya senjata yang dinamakan palu dan gada. Joyo kasantikan, artinya mereka punya kejayaan, mereka punya kesaktian di bidang ilmu yang sangat tinggi, sehingga mereka memiliki dengan kejayaan. Saya ulang lagi, ilmu Joyo kasantikan, Joyo adalah menang atau jaya kekuatan. Kasantikan adalah merupakan orang-orang yang pintar ilmu. Artinya yang dimaksud ilmu di sini ilmu kejayaan. Yang saya maksud di sini adalah ilmu kesaktian yang berasal dari mantra japa, baik berasal ilmu lahir dan ilmu batin. Maka disebut dengan kata ringkas Jaya Kesantikan atau Joyo Kesantikan. Artinya orang-orang yang memiliki ilmu yang kelas tinggi. Kemudian ada yang mengatakan lagi Rananggono. Saya sering mendengar itu, Mbak. Rananggono, Jadi kita akan perang di Rananggono.
Artinya Rananggono adalah merupakan ranang artinya merupakan tempat. Nggih. Gono merupakan itu tinggi. Mereka akan bertempat yang lebih tinggi. Atau dapat dikatakan mereka akan bisa terbang. Nggih. Atau mereka berada di tempat-tempat pegunungan yang tinggi. Jadi kata-kata Rananggono artinya mereka yang bertempat di ketinggian, baik mereka bisa mabur atau mereka bertempat di puncak-puncak gunung. Iya. Terus kemudian Joyo Kanuragan. Ada kata-kata yang pernah kita dengar dengan Joyo Kanuragan. Joyo artinya menang atau kekuatan. Nggih. Kanuragan artinya mereka yang mempelajari tentang kesaktian tubuh. Iya. Artinya mereka, andai kata zaman sekarang itu binaraga, Mbak. Oh iya, Mbak. Dia mempelajari tentang kekuatan otot-ototnya mereka. Iya. Jadi mereka sakti kuat bukan karena ilmu, tapi karena perkasanya tubuh yang terlatih gitu loh. Oh iya. Dengan belajar pernapasan, belajar bela diri, kemudian belajar dengan tenaga dalam, terus kemudian belajar dengan untuk memperkuat otot-otot kita, itu dinamakan Joyo Kanuragan. Artinya mereka mengandalkan dengan kekuatan raganya saja. Terus kemudian Sekti Njoro Langit. Nah, itu kata-kata teman-teman. Jadi kata-kata yang saya ucapkan ini sulit sekali ini. Kalau tidak kita bedah, jarang yang tahu teman-teman. Iya, sering kita dengar tapi kita nggak tahu artinya. Nggak susah mengajarkan. Apakah yang dinamakan Sekti Njoro Langit? Sekti adalah kesaktian. Terus kemudian Njoro mereka merupakan keunggulan. Gitu. Langit ada di atas. Artinya orang-orang yang sangat sekti sekali. Artinya langit itu ketinggian. Orang-orang yang ilmunya sangat tinggi sekali yang tiada banding. Orang-orang yang sudah perkasa, yang mereka sering bertempur tidak pernah kalah. Artinya mereka disebut Sekti Njoro Langit. Artinya sekti yang tidak dapat diukuli lagi gitu loh. Sudah tidak ada lawan. Andai kata petinju itu petinju Mike Tyson. Jadi mereka bertempur tidak pernah kalah, pasti menang. Sehingga setiap dia bertempur kemudian menang, setiap mereka bertempur kemudian menang, maka mereka dikatakan yaitu Sekti Njoro Langit, karena sekti yang tidak ada banding, sekti yang tidak ada mengalahkan, maka disebut dengan Sekti Njoro Langit, teman-teman. Terus kemudian ada kata-kata lagi berupa aji. Kita bicara tentang aji. Aji lebur seketi. Ya, itu adalah merupakan mantra japa atau merupakan unen-unen mewujudkan ilmu kesaktian yang dianggap aji-aji. Sehingga mereka memiliki periwangan-periwangan tertentu dengan tenaga dalamnya yang disebut dengan aji lebur seketi. Mereka merupakan kekuatan yang sangat dahsyat sekali, seperti kalau kita membayangkan seperti bom. Sehingga apabila dia menggunakan kesaktian itu berada di dalam telapak tangan kanan, teman-teman. Jadi setelah kita mempelajari mantra japa atau doa-doa, mempelajari doa-doa, yaitu doa untuk lebur seketi, maka setelah mereka menjalani puasa tapa berata dan yang sangat tinggi sekali, artinya ilmu lebur seketi itu enggak ilmu biasa, ilmu yang ditempuh dengan bersusah payah sekali. Mereka akan menciptakan aura, mereka akan menciptakan kekuatan yang ada di dalam tubuh kita dengan berpuasa yang tingkat tinggi, dengan mantra-mantra tertentu, dengan mantra japa, dengan doa-doa yang dinamakan doa lebur seketi. Artinya lebur itu menghancurkan. Sehingga apabila mereka memiliki lebur seketi, itu mereka bisa meraba apapun, bisa hancur. Misalkan mereka bisa meraba tugu, bisa hancur. Mereka meraba tiang listrik, bisa hancur. Mereka bisa meleburkan besi, juga hancur. Sehingga apabila mereka memiliki lebur seketi, mereka akan berbahaya sekali kepada hal-hal yang membahayakan. Kalau di pewayangan, orang yang memiliki ajian lebur seketi dimiliki oleh Adipati Dhritarashtra. Pada saat itu Bima akan dibunuh oleh Dhritarashtra. Kemudian Sri Krishna tahu sekali kalau Bima akan dibunuh, maka Sri Krishna membuat patung yang seperti Bima. Akhirnya didekatkan kepada Dhritarashtra. Setelah itu dipegangkan, Dhritarashtra kan buta toh. Dianggap itu Bima, ternyata itu patung. Setelah dibacakan mantra lebur seketi, patung itulah ajur, jadi gelepung, jadi abu. Sehingga Adipati Dhritarashtra tertawa sekali. Sekarang kamu sudah mati, Bratasena. Kamu sudah saya bunuh, dan kamu tidak akan bisa membunuh anak saya Duryudana. Sebetapa kamu saktinya, kamu kalah dengan saya. Buktinya kamu sekarang sudah hancur badanmu, sudah jelebut dari gelepung. Sehingga kamu tidak ada di dunia ini. Saya akan membunuh adik-adikmu, yaitu Yudhistira, Arjuna, yaitu Nakulo dan Sadewa, akan saya bunuh juga. Akhirnya ternyata Adipati Dhritarashtra mendengar suara Bima. Wah, aku si urip. Nah, akhirnya terkejut. Sang Adipati Dhritarashtra terkejut. Loh, siapa suara ini? Saya Bima. Loh, sing tak pateni men sapa? Kuwi patung, kuwi reca sing mbok pateni, dudu aku.
Lho sapa sing gawe reca iki? Sing gawe Cledek Kresna kakangku ya Kresna. Akhirnya apa? Mereka geblak semaput sang Adipati Drusatara karena dia tertipu oleh sang Sri Kresna. Iya. Karena Sri Kresna tahu bahwa Adipati Drusatara memanggil si Bima agar mereka akan dibunuh, sehingga seketika itu Sri Kresna membuatkan patung Bima. Setelah didekatkan ternyata benar dugaan Sri Kresna, ternyata Bima dihancurkan oleh Drestara. Iya. Dan akhirnya mereka malu sekali kepada Sri Kresna, mereka menangis minta ampunan kepada anak-anak Bendawa dan minta ampunan kepada Sri Kresna. Itu ceritanya ajian yang dipegang oleh Drestara Aji Lebur Seketi, teman-teman. Seperti ini, sehingga kita menerangkan kalau ada ceritanya kita mudah untuk meresapi, teman-teman. Aji Panglimunan, teman-teman. Apa Aji Panglimunan? Apa Mbak? Aji Panglimunan adalah merupakan aji yang dapat kita sembungkan kepada orang-orang teman kita. Misalkan kita memiliki aji Panglimunan, kita diam seperti ini, tiba-tiba raga kita bisa lari ke tempat teman kita yang kita temui. Jadi aji Panglimunan bisa dikatakan itu aji rucat rajut atau dapat dikatakan itu Rogo Sukmo. Ada yang mengatakan aji Rogo Sukmo, ada yang mengartikan itu adalah rucat rajut, artinya raganya ditinggal, sukmanya berjalan sendirinya atau bisa berjalan sendiri. Saya ulang lagi, yaitu aji Panglimunan artinya ajian yang bisa Mancula Putra Mancula Putri, ajian yang bisa rucat rajut, ajian yang bisa untuk meraga sukma, artinya raganya duduk seperti saya ini, sukmanya bisa berjalan kemana saja. Itu yang dinamakan itu ajian Panglimunan. Mereka bisa berkeliaran kemanapun, padahal mereka diam, raganya diam, sukmanya akan berjalan bisa menemui siapapun yang akan ditemui. Dan ajian-ajian seperti ini dulu banyak sekali beredar, teman-teman. Tapi sekarang jarang-jarang ada, tapi mungkin juga ada, tapi jarang orang yang punya. Karena kenapa tidak bisa beredar di negara kita? Karena betul-betul yang pertama gurunya sudah langka sekali, yang kedua apabila ada gurunya maka tidak semua orang bisa untuk menjalankan puasa-puasa sebagai persyaratannya agar ajian itu bisa masuk ke raga kita, teman-teman. Itu aji Panglimunan. Kemudian aji Begonondo. Apa itu, Mbak? Nah, makanya mari kita untuk bedah semua apa yang pernah kita dengar tapi kita tidak tahu. Aji Begonondo adalah ajian yang dipergunakan untuk menidurkan orang. Kalau sekarang bisa dipakai hipnotis, sulapan bisa. Tapi kalau dulu ilmu murni, ilmu memang diperdi tenan, ilmu digulai tenan, ilmu dipasani tenan, ilmu diusahne ampre abdi iso ngerubah neng uteke wong. Sehingga yang dinamakan aji Begonondo itu biasanya ajian yang dipakai oleh orang-orang yang maling atau orang-orang mencuri. Ada lagi orang-orang yang tidak mau mempelajari ajian Begonondo, mereka biasanya menggunakan cara jahat, yaitu mencuri tali pocong atau mori untuk pembungkus mayat. Itu sebenarnya kisah itu nyata toh, Mbak, yang mengambil mori itu? Ada, bisa memang hilang, ada bisa hilang, tapi zaman sekarang pun juga itu sudah tidak ada, karena yang dinamakan pengambilan tali pocong atau pengambilan atau mori orang mati di hari Selasa Kliwon itu tidak hanya untuk mengambil, teman-teman, karena sebelum mengambil dia sudah berpuasa yang kelas tinggi itu. Jadi nggak asal hari ini ngambil gitu, nggak manjur itu, nggak manjur. Apapun bentuknya hanya mori saja, apapun bentuknya hanya tali saja gitu loh. Jadi nggak ada manjurnya tanpa kita beli. Apabila kita beli dengan ilmu-ilmu yang tinggi, dengan mantra yang tinggi, dengan tirakat yang andal, baru setelah mempelajari ilmunya dan setelah mereka menjalankan puasa dan bertapanya, mereka baru mengambil di hari Selasa Kliwon. Misalkan hari Selasa Kliwon kurang 10 hari, berarti mulai sekarang kita sudah berpuasa itu. Mbak. Atau itu puasa biasa atau puasa mudik atau puasa pati geni langsung. Setelah puasa mereka mengeduk kuburan itu sambil membaca mantra. Jika pada saat ngeruk lemah, teman-teman, itu pakai mantra loh, makanya cepat. Gitu loh. Jadi kalau ngeruk pakai tangan biasa ya suwi. Macul saja lama kok. Tapi kalau pakai ilmu untuk mengambil morinya orang mati itu pakai mantra cepat, karena itu pakai ilmu sudah. Itu harus pakai tangan, Pak, ya? Itu ada orang yang bilang melepaskan harus pakai mulut atau gigi. Kita pernah bertanya kepada guru saya yang ada di Kediri, mereka bilang tidak. Hanya dipakai tangan saja. Yang penting mantranya dihafalkan dan harus mereka untuk berpuasa yang kelas tinggi. Mereka menggaruk-garuk tanah itu saja seperti macan, cepat saja. Karena ada mantranya gitu loh. Kemudian bisa dilepas biasa.
Kemudian terus dia nguruki lagi dengan sendirian itu. Nggih. Dikembalikan patokannya juga dikembalikan. Kalau tidak ndudah murat marit tidak. Iya. Jadi janjinya mereka bisa mengambil harus bisa menutup gitu loh. Iya. Jadi tidak dibawa mayatnya, terus kemudian tempatnya jeglong-jeglong tidak harus kita kembalikan dalam waktu semalam. Dimulai dari setelah isya sebelum subuh harus selesai. Atau kalau dulu perjanjiannya nggak subuh teman-teman. Kalau dulu itu matahari terbit gitu loh. Kalau sekarang aturannya jangan sampai itu diambil terlambat daripada sholat subuh. Kalau itu kenapa Mbak? Apakah karena memang dulu kan kayak masjid itu belum banyak kita? Ya, yang jelas kalau dulu itu namanya bangsa halus itu ketakutan dengan cahaya matahari, sehingga kalau matahari terbit jelas nanti akan gagal, akan yoninya tidak ada di dalam mori itu. Itu merupakan yaitu ilmu-ilmu kejahatan, ilmu-ilmu yang tidak patah kita lakukan, ilmu yang tidak dapat diajarkan kepada siapapun karena akan membawa kesesatan dan membawa celaka, baik celaka kita sendiri atau celaka orang lain. Sehingga ini bukan ajaran, kita hanya membuka apa yang dinamakan ilmu panglemunan dan sebagainya agar kita mengetahui saja. Kadang-kadang ada suara katanya kalau ambil tali pocong harus pakai gigi, siapa bilang itu? Mereka yang bilang paling belum pernah mengerjakan gitu loh. Ini enggak seperti itu. Yang penting semuanya itu pakai tirakat, pakai laku, pakai tangan pun apabila puasanya itu lulus pasti punya kemanjuran gitu loh. Pakai gigi pun kalau tidak puasa ya tidak manjur gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Kesempatan kita pun juga pernah menemukan guru yang memiliki ilmu pengiram-iraman. Mereka juga punya lebur seketi. Mereka juga pernah mengambil tali pocong juga. Hingga kisah-kisah mereka itu benar-benar dijalani teman-teman. Aji Begonondo adalah aji sirep untuk menyirap orang-orang agar mereka bisa tidur. Aji Begonondo ya. Itu tidur bang, bukan kok orangnya sadar tapi lupa gitu mboten nggih. Ya tidur ngelipus gitu. Jadi misalkan kita mencuri ke rumahnya orang jam 9 malam, kita baca di depan rumah langsung satu malam tutup, kalau belum pagi dia tidak tidur gitu. Tapi itu kalau untuk membangunkan nggak perlu dilepaskan. Nggak usah, nanti akan bangun sendiri setelah nanti mendengarkan jago berkokok, cupurukuk, mereka sudah bangun gitu loh. Atau mereka sudah mendapatkan cahaya matahari rantak-rantak, mereka sudah terbangun sendiri tanpa dibangunkan. Itu ajian Begonondo teman-teman. Itu kalau di dalam pewayangan itu ada kisahnya, yaitu Kartopiyogo dari negara Tirtokadasar. Mereka mencuri seorang anak raja yang cantik dari negara Madras atau Mandoroko, yaitu anaknya Prabu Salyo, yaitu Dewi Surtikanti. Dewi Surtikanti dicuri oleh Kartopiyogo. Kartopiyogo menggunakan ilmu Begonondo, ilmu penyirapan agar mereka tidur. Akhirnya setelah satu kerajaan tidur, maka Surtikanti dicuri oleh Kartopiyogo. Itu salah satu contoh agenda saja. Sehingga kita juga punya ilmu itu dimiliki wayang siapa, ilmu itu dimiliki wayang siapa, itu ada teman-teman. Kemudian Aji Condo Birowo. Ya, itu sering kali kita dengar Mbak itu. Aji Condo Birowo, teman-teman. Banyak sekali kita mendengarkan Aji Condo Birowo, ajian opo gitu. Jadi kita aji adalah merupakan kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, baik itu berupa barang atau ilmu. Kemudian condo. Nah, ini kata-kata condo itu sebenarnya bukan condo. Yang benar adalah Aji Condro Birowo. Oh iya Mbak. Makanya ini kita benarkan. Bukan condo. Itu mereka. Kalau condo itu nggak ada artinya, nggak ada. Cundo ada. Cundo adalah pusakanya, yaitu Sang Hyang Manik Moyo atau Bathara Guru. Cundo Manik. Tapi kalau Aji Condo Birowo itu tidak ada, yang ada Aji Condro Birowo. Artinya Condro adalah wajah, Birowo kekuatan. Jadi mereka memiliki wajah yang berdobel-dobel. Jadi mereka kalau punya Aji Condo Birowo, mereka memiliki kekuatan yang dobel-dobel dan mereka bisa berwajah 7. Pengatek kotor bagian. Ya biasanya hanya kepalanya saja itu. Bawahnya tidak kelihatannya, kepalanya itu sebanyak 7 itu. Aji Condo, namanya Condro. Condro kan wajah, Pak. Condro itu artinya wajah. Jadi mereka akan memiliki wajah yang perkasa, menakutkan, wajah yang mengerikan, wajah yang berwarna merah, matanya bersinar. Maka dikatakan Aji Condro Birowo. Dan mereka apabila memiliki ini, memiliki kekuatan yang sangat perkasa sekali, sangat kuat sekali dan sakti sekali. Aji Condro Birowo. Kalau biasa orang menyebutkan Aji Condo Birowo. Maka yang kita benarkan adalah Aji Condro Birowo. Condro adalah wajah teman-teman, rupa. Biro adalah kekuatan. Mereka memiliki wajah yang
bisa kembar banyak. Dan mereka memiliki kekuatan yang sakti sekali. Biro adalah kekuatan yang sakti. Menjadi Aji Condro Birowo. Kemudian ada lagi yang dinamakan Aji Welut Putih, teman-teman. Aji Welut Putih adalah merupakan aji-ajian manusia, itu bersifat mantra japa. Setelah di mantra japa, maka mereka itu sulit untuk dipegang. Kalau orang memiliki ajian welut putih itu ditangkap sulit. Biasanya dimiliki orang-orang jahat seperti maling, rampok dan sebagainya. Itu mau dia tangkap hilang atau gimana Mbah itu? Ya licin seperti belut. Dia seperti belut karena mereka bersinggungan atau punya periwanan bersifat jin. Bukan melut tapi jin. Jadi licinnya seperti belut. Lagi di dalam pewayangan yang memiliki ajian welut putih adalah siapa? Adalah Dewi Umo. Dewi Umo itu adalah istri daripada Sang Hyang Bathara Guru. Pada saat mereka itu dinikahi sama Bathara Guru, mereka tidak mau. Karena Dewa Umo merupakan keturunan siluman yang sangat cantik sekali. Kemudian Sang Manik Maya sebagai Raja Kayangan Junggring Saloko, mereka setelah memboyong Dewi Umo sampai beberapa bulan, Dewi Umo itu tidak mau dinikahi oleh Sang Manik Moyo. Akhirnya dengan catatan mereka memberikan sayembara, apabila Sang Manik Moyo bisa memegang saya dan bisa menangkap saya mau menjadi istri Sang Manik Moyo. Akhirnya sama Sang Manik Moyo disuruh lari, kemudian Dewi Umo ditangkap tidak bisa gitu. Ditangkap tidak bisa karena mereka apa? Karena punya ajian welut putih gitu loh. Nah, kemudian Sang Manik Moyo mereka sangat malu sekali karena memegang perempuan saja nggak bisa, menangkap perempuan saja nggak bisa. Akhirnya Sang Manik Moyo menangis. Pada saat Sang Manik Moyo menangis atau Sang Bathara Guru menangis, akhirnya Sang Hyang Tunggal, itu bapaknya Sang Manik Moyo, bapaknya Bathara Guru, mereka memberikan pertolongan gitu. Kenapa kamu menangis? Nah, saya malu sekali Romo karena saya itu disumbari oleh Dewi Umo, calon istri saya, disuruh menangkap, tapi saya tidak bisa menangkap karena mereka memiliki ilmu-ilmu yang sangat sakti sekali. Mereka memiliki ilmu yaitu welut putih. Terus bagaimana Romo pukulun agar saya bisa menangkap istri saya? Mudah saja, tapi kamu harus berubah wajah. Gimana Romo? Kamu akan saya berikan tangan 4. Sehingga Bathara Guru tangannya kan 2. Kemudian ditambah tangan 2 lagi menjadi 4. Maka dinyatakan Sang Hyang Manik Moyo atau Sang Hyang Bathara Guru yang mereka berduduk di Junggring Saloko di Kayang Suralaya, mereka memiliki tangan 4. Sehingga pada saat Sang Hyang Bathara Guru memberikan tangan 4, kemudian sama Sang Hyang Tunggal diberikan nama yaitu Sang Catur Bujo. Artinya catur itu papat, bujo artinya sedekap. Jadi tangan yang 2 itu sedekap, tangan yang 2 adalah memegang tongkat. Maka dinamakan Sang Catur Bujo, catur papat, bujo sedekap. Sehingga tangan papat itu yang 2 sedekap. Tapi itu bisa digunakan semua, Mbah? Bisa digunakan semua, itu kan dalam peragaan saja toh. Mereka dengan tangan 4 itu, maka Dewi Umo berhasil ditangkap oleh Sang Manik Moyo. Setelah ditangkap, ternyata Dewi Umo tetap ingkar janji. Mereka tidak mau menjadikan istri daripada Sang Manik Moyo. Kenapa kamu tetap tidak mau dengan saya? Saya masih belum percaya dengan kesaktianmu. Karena kamu bisa saktikan diberikan tangan 4 oleh bapakmu. Bukan karena kamu sendiri yang sakti. Sekarang begini saja, saya minta kalau sampian bisa menciptakan, bisa mencarikan yaitu air Tirto Mondolini atau Tirto Panguripan, saya siap menjadi calon istrimu yang setia. Akhirnya bingung sekali karena Sang Manik Moyo itu mengetahui bahwa Banyu Panguripan atau Tirto Mondolini itu kan di bawah Gunung Jamur Dipo. Nah, mereka untuk menciptakan, untuk menyedot Tirto Mondolini kan begitu sulit sekali. Akhirnya terpaksa Sang Manik Moyo atau Sang Bathara Guru menuruti apa yang diminta oleh Dewi Umo. Akhirnya Sang Bathara Guru juga menuju ke Gunung Jamur Dipo. Setelah di situ mereka melihat bahwa gunung itu sangat tinggi sekali, mereka bingung. Bathara Guru bingung, bagaimana ini cara pengambilnya? Bahwa ini kan tidak ada air, tidak ada sungai. Lah di mana? Yang dinamakan Tirto Mondolininya, Tirto Panguripan. Akhirnya Sang Manik Moyo atau Sang Bathara Guru mengambil pusaka yang dinamakan Cundo Manik. Pusaka andalannya yaitu Sang Manik Moyo, pusaka andalannya Sang Hyang Bathara Guru. Akhirnya Sang Hyang Bathara Guru melepaskan jemparing yang namanya yaitu Cundo Manik. Akhirnya Gunung Jamur Dipo akhirnya bengkak. Akhirnya muncul, yang muncul bukan air, yang muncul adalah yaitu Kolo Cuko.
Kolocuko adalah dewa yang menjaga, yaitu Tirto Mondolini atau Tirto Panguripan. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok bisa menghancurkan Gunung Jamurdipa? Terus Bathara Guru menjawab, saya membutuhkan Tirto Panguripan atau Tirto Mondolini. Kemudian Bathara Kolocuko diperintah untuk mengambil, nggak mau karena saya ini keadaan bertapa, saya tidak bisa mengambil dan saya dijukarkan saya bertapa. Mestinya kamu harus tahu saya bertapa tidak boleh diganggu. Akhirnya Sang Manikmaya memaksa, kalau kamu tidak mau mengambilkan yaitu Tirto Mondolini atau Tirto Panguripan, maka kamu akan saya bunuh karena saya itu rajanya dewa. Saya berkuasa apapun bisa, kamu akan bisa saya bunuh karena saya punya kekuasaan yang sangat besar sekali di kadewatan. Akhirnya Sang Manikmaya mengambil pusaka lagi yang namanya Sundamane. Akhirnya di ujungnya panah tadi menyala merah. Akhirnya Sang Kolocuko atau Bathara Kolocuko ketakutan. Akhirnya sanggup, sudah kalau begitu daripada saya dibunuh, saya akan menggagalkan pertapa saya akan mengambil yaitu Tirto yang dinamakan Tirto Mondolini. Kemudian Sang Bathara Guru menciptakan sebuah wadah yang dinamakan cupu. Sudah tempatkan di dalam cupu ini saja. Akhirnya cupu diberikan kepada yaitu Bathara Kolocuko dan akhirnya cupu dibawa ke ambles bumi, di bawahnya gunung itu Jamurdipa. Akhirnya Sang Kolocuko dendam. Dendam, kenapa? Karena mereka disakiti oleh Bathara Guru pada saat mereka bertapa di bawah gunung, mereka dibangunkan dan mereka memberikan kejahatan kepada Bathara Guru. Dan akhirnya setelah mengambil air penguripan itu dikasih racun. Bathara Kolocuko itu dewanya serangga, mereka memiliki racun yang sangat bahaya sekali. Kemudian air tadi di dalam cupu dikasih air liurnya Bathara Kolocuko sehingga air penguripan menjadikan air racun. Akhirnya air itu berikan kepada Sang Manikmaya. Ini air Tirto Mondolini, Sang Pukulun. Akhirnya sama Sang Hyang Bathara Guru dibawa pulang untuk menemui istrinya. Kemudian bertemu sama Dewi Uma. Hei Dewi Uma, kamu meminta Tirto Panguripan, Tirto Mondolini, ini aku wujudkan. Saya itu rajanya dewa, apapun saya minta pasti akan bisa. Apapun yang kamu minta, saya pasti bisa memberikan kamu. Ini padahal yang namanya Tirto Mondolini bertempat di bawah Gunung Jamurdipa, tapi ternyata saya juga bisa mengambil. Coba ini lihat. Kemudian berhubung Dewi Uma itu juga anak Raja Siluman, anak Raja Jin, sehingga mereka tahu kalau di dalam cupu itu bukan air bersih atau air yang sangat dibanggakan atau air penguripan. Air itu adalah racun. Dan mereka bilang kepada calon suaminya, hei sang suamiku, ini bukan air bersih, ini bukan air Tirto Mondolini, ini bukan air penguripan. Lah apa? Ini adalah air racun. Oh nggak mungkin, ini air penguripan. Akhirnya berbantah sama istrinya. Lah kalau nggak percaya ya minum sendiri gitu loh. Kalau berani minum saja. Iya minum nggak apa-apa. Akhirnya akan saya minum air ini. Kalau kamu tidak percaya. Akhirnya air Mondolini atau air yaitu penguripan yang diberikan Kolocuko tadi, yang sudah diberikan ilre Bathara Kolocuko atau racunnya Bathara Kolocuko, dan air itu sangat beracun sekali, kemudian diminum oleh Sang Bathara Guru. Akhirnya Sang Bathara Guru juga meninggal atau mati, teman-teman. Akhirnya Sang Bathara Guru meninggal. Akhirnya setelah meninggal, yang Dewi Uma memang mereka nggak mencintai, mereka malah senang Bathara Guru meninggal. Kemudian turun lagi orang tuanya atau bapaknya Sang Hyang Tunggal. Mereka kasihan kepada anaknya Bathara Guru bahwa apa yang terjadi anaknya, mereka kena racun daripada serangan daripada Bathara Kolocuko. Kemudian anaknya Bathara Guru diberikan sesuatu ilmu dan mantra dan mereka disembuhkan. Dan akhirnya walaupun Bathara Guru itu sembuh, namun di dalam lehernya berwarna biru, teman-teman. Makanya ada gambarnya Bathara Guru itu lehernya biru, berwarna biru. Berhubung lehernya biru, maka anaknya dinamakan Bathara Nilokanto atau Nilokonto. Sehingga nama-nama dewa itu ada sejarahnya, teman-teman. Bathara Guru Sang Hyang Jagatpratingga, kemudian Sang Caturbujo, kemudian Bathara Nilokonto atau Nilokanto, itu sejarah-sejarahnya ada. Makanya Bathara Guru diberikan nama Sang Hyang Bathara Nilokonto karena di lehernya ada warna biru, tanda mereka kena racun. Setelah mereka bangun daripada mereka sembuh, kemudian si istrinya tetap tidak mau dinikahi. Mereka berkhianat, memang mereka tidak mau, tapi mereka beralasan saja. Kemudian Sang Manikmaya marah.
Sang Manemoyo marah sekali karena berapa permintaannya sudah dituruti, baik mereka ingin tidur di Lembu Andini dan mereka pernah berkeliling di mana-mana, mereka tetap tidak mau. Padahal Lembu Andini itu kan tidak boleh ditumpai siapapun. Mereka melanggar peraturan bahwa Dewi Umo juga Sang Hyang Bathara Guru pernah tidur di gigiri Lembu Andini dan mereka juga punya laknat di Sendang Madirdo. Namun si perempuannya, si calon istrinya mereka mengkhianati, begitu marah Sang Manemoyo atau Sang Hyang Jagat Pratingga atau Sang Hyang Bathara Guru, akhirnya Dewi Umo itu disabda, kelakuanmu bukan kelakuannya widodari, kamu cantik hatimu kotor, kamu cantik-cantik kok, ternyata kamu tuh watak kamu, kelakuanmu seperti raksasa. Akhirnya Dewi Umo berubah menjadi warna, mereka menjadi Dewi Durga. Akhirnya Dewi Durga akhirnya nangis-nangis minta ampunan agar bisa berwujud cantik lagi. Kemudian Sang Manemoyo memberikan kalimat atau amaran, kamu bisa diruat apabila kamu nanti di Dandang Mangore atau di Pasir Terang Gondomait, letaknya di Samudra Selatan. Tapi kamu nanti yang mengeruat tidak ada dua, nantilah yaitu kelahiran anak Pendawa yang bernama Nakula dan Sadewa yang dinamakan yaitu ruwatan Sudomolo. Artinya Bathara Durga itu yang ruwat adalah Nakula dan Sadewa pada saat lakon yaitu ruwatan Sudomolo. Apabila ada orang meruat di lakonnya itu ruwatan Murwakala, kok Durga diruat, itu salah dalangnya. Karena ada lakon sendiri. Kita pernah menyaksikan, Mbak Lulu juga pernah menyaksikan lakonnya itu pangruatan Murwakala, kok Bathara Durga diruat, itu salah. Salah, Bang. Bathara Durga diruat pada lakon pangruatan Sudomolo, teman-teman. Nah, kita akan mengetahui tentang kelebihan-kelebihan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sang Manemoyo. Kita kembali kepada yaitu ajian-ajian yang lain. Ilmu serabat putih. Ilmu ajian serabat putih. Ilmu serabat putih bagaimana teman-teman? Itu adalah merupakan ilmu-ilmu yang mereka menguasai dengan ilmu putih. Mereka akan pergi dengan cepat, melebihi daripada perjalanan kilat atau lidah atau halilintar. Jadi ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu orang yang sangat sakti sekali, dinamakan serabat putih, slap langsung hilang itu teman-teman. Cepat sekali dia, misalkan dia ingin ke Kalimantan, ya coba dia membaca mantra malap sudah sampai Kalimantan. Itu yang dinamakan ilmu serabat putih. Karena mereka setiap melangkah pergi cepat itu berwarna putih seperti cahaya putih, seperti senter. Maka dinamakan ilmu serabat putih. Mereka akan pergi dengan cepat, mereka akan pergi bersama jiwa dan raganya, tidak hanya sukmanya teman tuh. Saat raganya hilang, malap itu hilang gitu loh. Seperti itu ya. Kalau sekarang dia makan woda sekarang. Dulunya itu namanya kan serabat putih. Ilmu serabat putih. Kemudian terus dapat dikatakan ada lagi nama Aji Gelap Sayuto. Gimana itu, Mbak? Aji Gelap Sayuto itu aji kekuatan gelap, artinya merupakan ini seperti petir kegelapan, lap-lap-lap itu. Sayuto artinya seperti beledek yang menyambar 1000 sambaran atau ngumbolo sosro. Yang penting ngumbolo bledek sosro sewu, seperti bledek nyamber satu kali. Yang ribuan bunyi tapi hanya satu kali. Jadi katakan bledek ngumbolo sosro, ngumbolo itu bledek sosro sewu seperti bledek kaping sewu. Sehingga yang dinamakan Aji Gelap Sayuto adalah merupakan aji-ajian yang mereka bisa menyuarakan yang sangat lantang sekali, suara yang keras sekali. Misalkan kita ngomong, oi, itu sampai didengar di beberapa daerah atau beberapa desa atau berbagai kecamatan atau di daerah kabupaten. Karena dengan suara-suara yang lantang itu, maka dinamakan yaitu ajian Gelap Sayuto, yaitu ajian yang mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat keras sekali atau kata-kata banter. Di zaman-zaman sekarang ini sebenarnya banyak orang sakti dan mereka akan sembunyi dan sembunyi, tidak mau menampakkan diri. Mereka akan menampakkan diri apabila ada peperangan besar gitu. Baru mereka orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang sakti tidak menunjukkan aktivitasnya, mereka akan bisa membuktikan dengan ilmu-ilmunya. Sehingga di dalam negara Indonesia, di Pulau Nusantara ini masih banyak sekali orang-orang yang sakti, orang-orang yang kebal bacok, kebal tembak masih banyak teman-teman. Cuma tidak muncul teman-teman. Makanya kita hidup di dunia ini, maka kita berhati-hati untuk berucap kepada siapapun. Jangan sampai kita sombong, karena kita tahu kalau ada juga orang yang memiliki ilmu yang sangat sakti, mereka tidak banyak bicara, mereka diam saja. Tapi apabila mereka disakiti, maka kita akan celaka dan kita akan malu, karena
Tidak berarti orang diam itu bodoh. Iya, Tidak berarti wong meneng kuwi wong goblok, tidak. Kadang-kadang mereka meneng menyembunyikan sesuatu yang dahsyat atau Iya. kesaktian yang dimilikinya. Nggih. Memang kebanyakan kalau orang yang pintar atau ilmunya banyak atau ilmunya tinggi itu malah justru nggak sombong, Bang ya. Ya, seperti yang kita miliki Nabi Daud. Iya. Nabi Daud itu memiliki kelebihan apabila mereka bersuara atau membentak musuh, maka musuhnya sangat kesakitan telinganya. Itu Iya. Nabi Daud itu. Nggih. Sehingga ilmu-ilmu seperti ini juga banyak sekali di era zaman-zaman kuno. Iya. Bahkan zaman sekarang pun juga masih ada, tapi jarang-jarang kita tahu karena orang yang punya kesaktian jelas mereka tidak mau menampakkan diri. Sehingga Nggih. apabila kita punya kesaktian, jangan sampai kita berani-berani menantang orang gitu loh. Iya, Mbak. Kita menantang orang, lah yang ditakuti kalau suatu zaman nanti mereka akan bertemu secara empat mata. Apabila kita adu kesaktian, pasti dimalukan itu. Nggih. Sehingga orang-orang yang punya kesaktian itu tidak mau mempermalukan di muka umum. Nggih. Sehingga banyak sekali orang yang bijaksana, orang yang ilmunya tinggi, dia nggak mau mempermalukan orang gitu loh. Iya. Tapi apabila ada sesuatu yang darurat, misalkan negaranya dihancurkan oleh musuhnya, mereka akan muncul gitu loh. Nggih. Jika masih banyak sekali orang sakti, maka sehendaknya kita berhati-hati dalam kita berbicara. Berhati-hati kita jangan sampai menyombongkan karena banyak orang sakti mereka hanya diam. Iya. Mereka tidak mau menampakkan kesaktiannya, teman-temanku. Nggih. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita bahas. Ini ada kata lagi dari teman kita yang menanyakan kanigoro, teman-teman. Oh iya. Apa Mbak Ini kanigoro? akan saya tutup karena kita pun juga memiliki jadwal-jadwal yang Iya. sangat penting di hari ini. Nggih. Tapi sepenting apapun, serepot apapun, kita walaupun setengah jam ingin menyelipkan kepada teman-teman agar Iya. kita itu bisa hubungan kepada teman-teman. Tidak ada kata-kata kanigoro. Kani ada merupakan perbuatan manusia, goro adalah segoro. Artinya kanigoro itu adalah seorang nelayan. Iya. Ulang lagi, kanigoro adalah orang nelayan. Orang nelayan disebut kanigoro. Iya. Itu. Jadi saya ulang lagi, kanigoro itu artinya bahasanya adalah seorang nelayan. Itu juga dari bahasa Jawa, Mbak nggih? Iya, bahasa Jawa kuno, Mbak. Nggih. Dari Jawa yang kuno ke Jawa Kawi. Iya. Jadi kanigoro adalah orang nelayan. Nggih. Orang nelayan disebut dengan kanigoro. Nggih. Kanigoro saketer artinya kanigoro yang mereka sudah mulai bekerja masuk ke lalat dan samudra. Iya. Banyak sekali kata-kata yang sulit kita pelajari. Iya. Ya, seperti tembung-tembung anginjeng tanpa soco itu kan sulit. Sulit, Mbak. Apa yang dikatakan berbahasa anginjeng tanpa soco sebenarnya seperti kinjeng artinya TTIY, soco yang meripat, seperti TTIY sing ndak meripat nabrak kaca tembok. Artinya kehidupan yang sangat sulit sekali. Nggih. Jadi orang Jawa itu adalah mengatakan kesulitan saja, kata-katanya itu anginjeng tanpa soco. Iya. Ojo sampai dadi wonge anginjeng tanpa soco artinya ojo sampai wonge nabrak-nabrak karo kahanan. Nggih. Artinya karena kita tahu TTI Bambang Irang kalau pada waktu malam itu kan kalau ada kaca riben, kaca benih kan nabrak-nabrak kaca, Mbak. Iya, Mbak. Nah, dia tidak punya mata, tapi berhubung dia matanya mata yang tidak bisa tajam untuk melihat kaca dan waktu malam, maka mereka menganggap kaca itu sebagai lubang, maka mereka menabrak-nabrak kaca. Iya. Ada ibaratnya hanginjeng tanpa soco, artinya podoro kinjeng sing enggak dimripat, podoro Bambang Irang sing enggak dimripat, karena mereka menabrak-nabrak di waktu malam, dia tidak nampak itu tembok atau itu kaca. Teman-teman, banyak sekali sastra-sastra Jawa yang kita akan sampaikan kepada teman-teman sebagai kita renung dan kita pembelajaran agar kita sebagai wong Jawa ojo lali karo Jawane. Iya. Wong Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Iya, Mbak. Ilingo awake dhewe iki turunane wong Jawa. Teman-teman, saya kembalikan kepada Mbak Lurusno. Ya teman-teman, jadi itulah kalimat-kalimat yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin banyak dari kita yang nggak tahu apa artinya. Sehingga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Gendil Jopo Montro, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua yang bermanfaat. Jadi Mbak Gendil pun juga mengajari saya bahwa jika kita berucap itu harus apa yang kita mengerti dan jujur lahir dan batin. Sehingga kita sama-sama belajar, teman-teman. Saya juga banyak memiliki kesalahan, Mbak Gendil pun juga demikian karena kita kan juga manusia biasa, Bang. Ya, betul. Tapi setiap harinya, setiap saat kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada
kita yang dulu atau kita yang kemarin. Ya. Sehingga teman-teman di tahun 2024 ini semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, serta pribadi yang memiliki masa depan yang lebih cerah. Ya. Mbak Gendul mungkin ada tambahan lain, Mbak? Semoga dengan adanya acuan seperti ini atau edukasi seperti ini, kita yang dulunya tidak mengerti bahasa-bahasa seperti tembung-tembung yang aneh, tembung-tembung yang begitu bingit, akhirnya sedikit banyak kita akan memperoleh dengan yaitu pengalaman yang kita belum tahu. Dan apabila ada kata-kata yang saya mungkin lupa atau salah, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena kita juga manusia biasa yang punya kesalahan dan punya kelemahan serta memiliki kegilapan. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian dari kami, semoga ini bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa tetap menjadi saudara yang sejati. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kami nanti.